Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Ya, kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai hikayat. Nah, secara umum, hikayat merupakan salah satu bentuk prosa. Prosa merupakan suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dipunyai itu lebih besar dan pada bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Lebih jelasnya, mari kita pelajari. Pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Nah, kamu harus tahu nih tentang hikayat, di mana hikayat ini merupakan salah satu karya sastra lama yang mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Nah, sedangkan asal kata hikayat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni haka yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Nah, selanjutnya adalah fungsi hikayat. Fungsi hikayat adalah sebagai pembangkit semangat, penghibur atau penglipur lara, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Terkadang hikayat tersebut mirip dengan cerita sebuah sejarah yang isinya itu banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal serta dipenuhi dengan keajaiban. Sedangkan perkembangan hikayat mulai berkembang pada masa Melayu klasik sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dapat dimengerti. Struktur hikayat ada abstraksi, evaluasi, orientasi, resolusi, komplikasi, dan koda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Komplikasi. Berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita, sebab kerumitan mulai bermunculan. Selanjutnya, yang keempat adalah evaluasi. Konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi. Nah, pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Yang terakhir adalah koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Selanjutnya kita ke ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Di antaranya adalah ada bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat adalah bahasa Melayu lama. Yang kedua adalah istana sentris, di mana pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran atau anak raja. Selain dari itu, latar tempat dalam cerita ini adalah negeri yang dipimpin oleh raja dalam suatu kerajaan. Yang ketiga adalah pralogis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Kemustahilan ini berarti hal yang tidak logis atau juga tidak bisa diterima nalar. Contoh seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, seorang putri keluar dari gendang. Seperti tidak logis, ya enggak? Selanjutnya adalah statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Yang kelima adalah kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contohnya seperti
Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan. Atau raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Yang keenam adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Artinya tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Yang ketujuh adalah arkais. Menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Contohnya adalah hatta, maka, titah, upeti, bijana, syahdan, serta sebermula. Lanjut ke unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat itu terdiri dari unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam hikayat merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan pada unsur ekstrinsik merupakan suatu unsur yang membangun cerita tersebut dari luar. Nah, sedangkan itu unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah hikayat diantaranya yaitu ada tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, dan gaya. Sedangkan unsur ekstrinsik hikayat biasanya berhubungan dengan latar belakang atau background cerita, contohnya seperti kepengarangan, diantaranya ada pendidikan, keyakinan, status sosial, dan sebagainya, pengaruh zaman, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berubah nilai religius atau agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika atau keindahan. Nah, berikut adalah contoh analisis nilai yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan. Nilai agama, konsep nilai yang ada, memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipan teks, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Di sini sudah jelas nilai yang ada di kutipan teks ini adalah nilai agama ya. Yang kedua, konsep nilai yaitu pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Ini jelas ya, menyerahkan diri kepada Yang Esa yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Ini termasuk dalam nilai agama. Selanjutnya adalah nilai sosial. Konsep nilainya tidak melihat perbedaan status sosial. Kutipan teksnya, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Nah, di sini pada kutipan teks ini terkandung nilai sosial ya, udah jelas. Yang kedua, membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Dengan segera Syah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Lanjut ke nilai budaya. Konsep nilai. Raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat. Nah, di sini sayembara itu termasuk dalam budaya ya. Sedangkan kutipan teksnya, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Nah, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ini merupakan suatu pengadaan sayembara atau semacam perlombaan ya, dan termasuk dalam nilai budaya. Ini lanjutannya. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu
akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Nah, di sini barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Di sini udah jelas ya bahwa ini adalah semacam kata-kata untuk sayembara, di mana sayembara ini termasuk dalam nilai budaya. Selanjutnya, kita ke nilai moral. Konsep nilainya tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kutipan teksnya, hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Sedangkan yang kedua, konsep nilainya memperdaya orang yang tidak berusaha. Kutipan teksnya, Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Selanjutnya adalah nilai edukasi. Konsep nilainya, kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kutipan teksnya, maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mu'alim Sufan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Dititah ini berarti itu diajarkan sesuatu ya, atau diajarkan belajar ilmu. Sedangkan mengaji itu termasuk dalam ilmu agama. Sehingga nilai yang terkandung dalam kutipan teks ini adalah nilai edukasi. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis hikayat. Nah, macam jenis hikayat ini dibedakan menjadi 2, yakni hikayat berdasarkan isinya dan hikayat berdasarkan asalnya. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Dengan berdasarkan isinya, hikayat tersebut terbagi ke dalam cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, dan cerita berbingkat. Sedangkan hikayat berdasarkan asalnya, hikayat dibagi menjadi berikut ini. Ada Melayu asli, pengaruh Jawa, pengaruh Hindu atau India, pengaruh Arab Persia. Mari kita ulas satu persatu. Hikayat berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah Melayu asli. Contohnya adalah hikayat Hang Tuah, ini bercampur unsur Islam. 2. Hikayat Si Miskin, bercampur unsur Islam. 3. Hikayat Indra Bangsawan. 4. Hikayat Malim Deman. Selanjutnya, pengaruh Jawa. Contoh untuk hikayat yang memiliki pengaruh Jawa diantaranya adalah sebagai berikut: hikayat Panji Semirang, hikayat Cekelwoneng Pati, hikayat Indrajaya, ini dari cerita Angling Dharma. Selanjutnya, pengaruh Hindu atau India. Contoh dari hikayat pengaruh India diantaranya adalah hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana, hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata, hikayat Bayan Budiman. Yang terakhir, hikayat dari pengaruh Arab Persia. Contoh dari hikayat pengaruh Arab Persia diantaranya adalah hikayat Amir Hamzah dari pahlawan Islam. Yang kedua, hikayat Bahtiar. Dan yang ketiga adalah hikayat 1001 Malam. Contoh hikayat dan analisis strukturnya. Mari kita simak. Hikayat perkara si bungkuk dan si panjang. Hatta maka berapa lamanya masyhudulak pun bersalah. Kalah kian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Maka pada suatu hari adalah 2 orang laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai, maka dicaharinya perahu hendak menyeberang. Tiada dapat perahu itu. Maka ditantinya kalau ada orang lalu berperahu, itu pun tiada juga ada lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya. Syahdan maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga. Katanya, apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Maka ada pula seorang bedawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka kata orang itu, hai tuan hamba, seberangkan apalah kiranya hamba kedua ini, karena hamba tiada dapat berenang. Sungai ini tidak hamba tahu dalam dangkalnya. Setelah didengar oleh bedawi kata orang tua bungkuk itu dan serta dilihatnya perempuan itu baik rupanya,
Maka orang Bedawi itu pun sukalah dan berkata di dalam hatinya, untunglah sekali ini. Maka Bedawi itu pun turunlah ia ke dalam sungai itu merendahkan dirinya. Hingga lehernya juga ia berjalan menuju orang tua yang bungkuk laki istri itu. Maka kata orang tua itu, Tuan, hamba seberangkan apalah hamba kedua ini. Maka kata Bedawi itu, sebagaimana hamba hendak bawa tuan hamba kedua ini, melainkan seorang juga dahulu maka boleh, karena air ini dalam. Maka kata orang tua itu kepada istrinya, pergilah diri dahulu. Setelah itu maka turunlah perempuan itu ke dalam sungai dengan orang Bedawi itu. Arkian maka kata Bedawi itu, berilah barang-barang bekal-bekal tuan hamba dahulu, hamba seberangkan. Maka diberi oleh perempuan itu segala bekal-bekal itu. Setelah sudah maka dibawanyalah perempuan itu diseberangkan oleh Bedawi itu. Syahdan maka pura-pura diperdalamnya air itu, supaya dikata oleh si bungkuk air itu dalam. Maka sampailah kepada pertengahan sungai itu, maka kata Bedawi itu kepada perempuan itu, akan tuan ini terlalu elok rupanya dengan mudahnya. Mengapa maka tuan hamba berlakikan orang tua bungkuk ini? Baik juga tuan hamba buangkan orang bungkuk itu, agar supaya tuan hamba ambil, hamba jadikan istri hamba. Maka berbagai-bagailah katanya akan perempuan itu. Maka kata perempuan itu kepadanya, baiklah, hamba turutlah kata tuan hamba itu. Maka apabila sampailah ia ke seberang sungai itu, maka keduanya pun mandilah. Setelah sudah maka makanlah ia keduanya segala perbekalan itu. Maka segala kelakuan itu semuanya dilihat oleh orang tua bungkuk itu, dan segala hal perempuan itu dengan Bedawi itu. Kelakian maka heranlah orang tua itu. Setelah sudah ia makan, maka ia pun berjalanlah keduanya. Setelah dilihat oleh orang tua itu akan Bedawi dengan istrinya berjalan, maka ia pun berkata-kata dalam hatinya, daripada hidup melihat hal yang sedemikian ini, baiklah aku mati. Setelah itu maka terjunlah ia ke dalam sungai itu. Maka heranlah ia, karena dilihatnya sungai itu airnya tiada dalam. Maka mengarunglah ia ke seberang lalu diikutinya Bedawi itu. Dengan hal yang demikian itu maka sampailah ia kepada dusun tempat Masyudul Haq itu. Maka orang tua itu pun datanglah mengadu kepada Masyudul Haq. Setelah itu maka disuruh oleh Masyudul Haq panggil Bedawi itu. Maka Bedawi itu pun datanglah dengan perempuan itu. Maka kata Masyudul Haq, istri siapa perempuan ini? Maka kata Bedawi itu, istri hamba perempuan ini, dari kecil lagi ibu hamba pinangkan, sudah besar dinikahkan dengan hamba. Maka kata orang tua itu, istri hamba dari kecil nikah dengan hamba. Maka dengan sedemikian jadi bergadulah mereka itu. Syahdan maka gemparlah. Maka orang pun berhimpun datang melihat hal mereka itu ketiga. Maka bertanyalah Masyudul Haq kepada perempuan itu, berkata, benarlah engkau, siapa suamimu antara dua orang laki-laki ini? Maka kata perempuan celaka itu, si panjang inilah suami hamba. Maka pikirlah Masyudul Haq, baik kepada seorang-seorang aku bertanya, supaya berketahuan siapa salah dan siapa benar di dalam tiga orang mereka itu. Maka diperjauhkannyalah laki-laki itu keduanya. Arkian maka diperiksa pula oleh Masyudul Haq. Maka kata perempuan itu, si panjang itulah suami hamba. Maka kata Masyudul Haq, jika sungguh ia suamimu, siapa mentuamu laki-laki dan siapa mentuamu perempuan dan di mana tempat duduknya? Maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh Masyudul Haq perjauhkan. Setelah itu maka dibawa pulang si panjang itu. Maka kata Masyudul Haq, berkata, benarlah kau ini, sesungguhnya perempuan itu istrimu? Maka kata Bedawi itu, bahwa perempuan itu nyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar, mengatakan hamba ini tentulah suaminya. Syahdan maka Masyudul Haq pun tertawa, seraya berkata, jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama mentuamu laki-laki dan mertuamu perempuan, dan di mana kampung tempat ia duduk? Maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu. Maka disuruh oleh Masyudul Haq, jauhkan laki-laki Bedawi itu. Setelah itu maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Masyudul Haq, hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar-benarnya. Maka kata orang tua itu, daripada mula awalnya, kemudian maka dikatakannya, siapa mertuanya laki-laki dan perempuan dan di mana tempat duduknya? Maka Masyudul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah Bedawi itu dan kebenaran orang tua itu.
maka hendaklah disakiti oleh masyhuldak akan bedawi itu, maka bedawi itu pun mengakulah salahnya. Demikian juga perempuan celaka itu lalu didera oleh masyhudul haq akan bedawi itu serta dengan perempuan celaka itu 100 kali. Kemudian maka disuruhnya tobat bedawi itu. Jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah masyhurlah arif bijaksana masyhudul haq itu. Nah, dari cerita tadi, dari hikayat tadi ya, bagaimana analisis strukturnya mulai dari abstraksi, di mana abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional yang artinya sebuah teks cerpen boleh tidak memakai abstrak. Nah, abstrakti pada kutipan teks yaitu ada di hatta maka beberapa lamanya masyhudul haq pun besarlah. Kelakian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan cerpen tersebut. Dalam kutipan teks, orientasinya ada pada maka pada suatu hari adalah dua orang laki istri berjalan, maka sampailah ia kepada suatu sungai, berarti ini latarnya sungai, maka dicaharinya perahu hendak menyeberang, tiada dapat perahu itu, maka ditantinya kalau ada orang lalu berperahu, itu pun tiada juga ada lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya, syahdan maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga. Katanya, apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Berarti ini latarnya adalah di sungai ya. Selanjutnya kita ke unsur komplikasi. Komplikasi ini berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada struktur ini kamu bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. Nah, ada pada kutipan teks berikut, maka ada pula seorang badawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka kata orang itu, hai tuan hamba, seberangkanlah apalah kiranya hamba kedua ini. Karena hamba tiada dapat berenang. Sungai ini tidak hamba tahu dalam dangkalnya. Setelah didengar oleh bedawi, kata orang tua bungkuk itu dan serta dilihatnya perempuan itu baik rupanya, maka orang bedawi itu pun sukalah dan berkata di dalam hatinya, untunglah sekali ini. Evaluasi. Struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Berikut adalah kutipan teksnya. Setelah itu maka disuruh oleh masyhudul haq panggil bedawi itu. Maka bedawi itu pun datanglah dengan perempuan itu. Maka kata masyhudul haq, istri siapa perempuan ini? Maka kata bedawi itu, istri hamba perempuan ini. Dari kecil lagi ibu hamba pinangkan, sudah besar dinikahkan dengan hamba. Maka kata orang tua itu, istri hamba dari kecil nikah dengan hamba. Maka dengan demikian jadi bergadulah mereka itu. Syadan maka gemparlah. Maka orang pun berhimpun datang melihat hal mereka itu ketiga. Maka bertanyalah masyhudul haq pada perempuan itu. Berkata benarlah engkau, siapa suamimu antara dua orang laki-laki ini? Maka kata perempuan celaka itu, si panjang inilah suami hamba. Maka pikirlah masyhuldak baik kepada seorang-seorang aku bertanya, supaya berketahuan siapa salah dan siapa benar di dalam tiga orang mereka itu. Nah, ini udah merujuk ke penyelesaian konflik dan termasuk pada struktur evaluasi ya. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi pada struktur bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Berikut kutipan teksnya. Maka diperjauhkannya lah laki-laki itu keduanya. Arkian maka diperiksa pula oleh masyhudul haq. Maka kata perempuan itu, si panjang itulah suami hamba. Maka kata masyhudul haq, jika sungguh ia suamimu, siapa mentuamu laki-laki dan siapa mentuamu perempuan dan di mana tempat duduknya? Maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh masyhudul haq, perjauhkan. Setelah itu maka dibawa pula si panjang itu. Maka kata masyhudul haq, berkata benarlah engkau ini. Sungguhkah perempuan itu istrimu? Maka kata bedawi itu, bahwa perempuan itu telah menyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar mengatakan hamba ini tentulah suaminya. Syahadan maka masyhudul haq pun tertawa, seraya berkata, jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama mertuamu laki-laki dan mentuamu perempuan dan di mana kampung tempat ia duduk? Maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu. Selanjutnya koda-koda.
Koda-koda ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Nah, berikut kutipan teksnya. Maka disuruh oleh Masyudul Haq jauhkan laki-laki Bedawi itu. Setelah itu maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Masyudul Haq, "Hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar-benarnya?" Maka kata orang tua itu, "Daripada mula awalnya." Kemudian maka dikatakannya, "Siapa mertuanya, laki-laki dan perempuan, dan di mana tempat duduknya?" Maka Masyudul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah Bedawi itu dan kebenaran orang tua itu. Maka hendaklah disakiti oleh Masyudul Haq akan Bedawi itu. Maka Bedawi itu pun mengakulah salahnya. Demikian juga perempuan celaka itu. Lalu didera oleh Masyudul Haq akan Bedawi itu serta dengan perempuan celaka itu 100 kali. Kemudian maka disuruhnya tobat Bedawi itu. Jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah masyhurlah arif bijaksana si Masyudul Haq itu. Nah, ini merupakan pesan ya atau pembelajaran pada cerita hikayat tadi. Itu di bagian akhirnya ini. Nah, sekian dan terima kasih sudah menonton video tentang pengertian hikayat, fungsi, ciri, unsur, jenis, karakteristik, dan contohnya. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih Anda telah menonton channel YouTube Belajar Bareng. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.